Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan sayangi, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini, tepatnya Bapak di SD Ibu Jeda 4 di ruang kelas 1. Ini tidak di Ematan ya, karena kebetulan Bapak sedang ada di Jeda 4. Dan Bapak juga tidak memakai baju dinas. Wah, ini tidak pakai baju seragam guru, mohon maaf ya. Ini Bapak pakai baju bebas. Artinya semoga tidak mengurangi hakikat pembelajarannya. Karena toh kalian juga kan di rumah, artinya tidak pakai seragam ya, jam-jam sekarang tetap pakai pakaian bebas, tapi esensi pembelajarannya tetap akan kalian dapatkan ya, insya Allah. Alhamdulillah kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari namanya virus yang sedang viral kali ini. Bapak yakin kalian tidak ingin belajar di rumah seperti seperti hanya liburan-liburan begitu, enggak ya, tapi Bapak yakin kalian ingin belajar di sekolah, tentunya di Ematan Mulia. Tapi mau bagaimana lagi ya, karena kondisi sekarang yang mengharuskan kita berada di rumah. Dia harus ada karantina rumah sekarang itu katanya, agar virus corona tidak menyebar begitu banyak. Ya, anak sekalian, kelas 11 IPA, ya, sebagaimana Bapak informasikan kepada kalian bahwasanya untuk pembelajaran matematika wajib atau peminatan, insya Allah Bapak akan buat semacam video pembelajaran tentang matematika, dan itu pun Bapak sekarang membuatnya dengan menyimpan handphone Bapak ya. Dan alhamdulillahnya walaupun misalkan seperti ini, Bapak masih merasa semangat dan Bapak masih ingin menuntaskan beberapa materi-materi yang tentunya Bapak akan berikan kepada kalian gitu ya. Karena kalau dilihat daripada silabus pembelajaran, bahwasanya tinggal satu bab lagi yang akan kita pelajari bersama-sama, dan tentunya semoga bab-bab sebelumnya itu bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan kepada kalian. Oke, sebelum belajar seperti biasa Bapak akan absen dulu di kelas 11 IPA, itu di 11 IPA Ematan Mulia tentunya ya. Itu untuk matematika wajib ada Agung, Amalia, Amanda, Danabilah, Dede Sidik, Dela, Dinda, Neng Siti, Pahman, Kania, Lestari, Lutfi, Fajri, Fikri, Raka, Maulana Soleh, Irham, Muhammad Salman, Muhammad Yahya, Nadia Amara, Netul Gina, Najwa Maulida, Nisa, Nur Sabila, Putri Nabila, Rahma Udah Jahra, Rani Yuniarti, Rizki, Sabrina, Salma, Sartika, Siti Dwi, Siti Nurjana, Siti Rahma, Siti Sekar, Wida Muti, Wina Kurnia, Wiwit Nasihatul, dan terakhir Zahra Sifah Jahi. Kurang lebih sekitar 39 siswa yang berada di 11 IPA Ematan Mulia. Oke. Untuk pembelajaran kali ini Bapak harapkan kalian membawa bulat buku latihan dan buku LKS-nya ya. Jadi yang ada di kobong, yang artinya yang sebelumnya ada di kobong dan kelupaan membawa bukunya, bagaimana Pak? Jangan khawatir, fleksibel saja. Silakan cari buku apapun yang kosong, nanti dicatat dulu di sana, latihan-latihannya dikerjakan di sana. Nanti akan ada nanti setelah setiap pengerjakan latihan harus ada paraf, atau bukan paraf tapi tanda tangan orang tua sebagai bukti kalian mengerjakan di rumah ya, belajar di rumah. Nah, nanti pas masuk Bapak akan lihat betul tidak dikerjakan, ada tidak tanda tangan orang tuanya, nanti sah Bapak akan masukkan ke dalam daftar nilai. Oke, kalian ya. Dan kalaupun tidak bawa, pada akhirnya nanti tadi Bapak bilang nanti disobek aja, ditempel di buku latihannya ya. Jadi di buku apapun aja, tapi kalaupun bawa bagus, itu lebih bagus ya. Oke, dibuka dulu halaman berapa nih guysnya? Guysnya kita masuk ke bab terakhir ya, bab 4 integral. Jadi integral ini disebut dengan anti turunan ya, anti turunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang naik. Nah, kan kemarin turun diferensial, sekarang naiknya. Jadi bab 34 ini membahas turun naik ya. Nah, jadi turunannya dulu, baru setelah itu kita diturunkan cari lagi fungsi asalnya dengan cara kita menaikkan turunan yang sudah kita cari. Namanya integral. Ya, ada di halaman 49. Di sana dibahas tentang kompetisi inti, kompetisi dasar, dan pembagian bahasanya, peta konsepnya. Kita akan membahas halaman 49 itu tentang pergerakan integral tak tentu di fungsi aljabar. Yang kedua, sifat integral tak tentu di fungsi aljabar.
Yang ketiga, penerapan integral tak tentu di fungsi aljabar. Oke. Ya, kita akan membahas integral. Teman-teman sekalian, ingat sebelumnya kita telah banyak membahas tentang masalah turunan. Ya, turunan itu konsep dasarnya bisa diambil dari limit. Ya, sekarang integral itu kebalikannya dari turunan. Berarti kalau turunnya paham, insya Allah maka turunnya integral pun tidak akan begitu kesulitan. Oke, coba dilihat halaman 50. Ya, halaman 50 kita bisa lihat. Di sini ada sebuah soal cerita yang di halaman 50 yang A, konsep integral tertentu. Bapak bacakan dulu ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 40 meter, berarti dari atas, dari ketinggian 40 meter. Kebayang ya 40 meter? Waduh, lumayan jauh ya. Lumayan tinggi, maksudnya kalau ngeliat ke bawah, waduh, kalau yang fobia ketinggian pasti akan ngegempur adik-adik. Kecepatan bola tersebut setelah T detik, jadi T detik kecepatannya Vt, kecepatannya V itu ya dalam fisika 9,8 T tambah 4 meter per detik, jadi satuannya meter per second. Di manakah kedudukan bola pada detik kedua? Permasalahan tersebut dapat diselesaikan jika mengetahui rumus jarak. Jadi kita harus tahu dulu jaraknya, ya. Maka kita akan tahu di detik kedua. Oleh karena itu, kecepatan merupakan turunan dari jarak tempuh. Maka sebaliknya, jarak tempuh dapat ditentukan dengan integral. Jadi kan begini, jarak diturunkan jadi kecepatan, kecepatan diturunkan jadi percepatan, gitu ya. Oke, berarti untuk mencari jaraknya sekarang berarti dari kecepatannya harus ditaikkan, diintegralkan. Jadi dalam fisika itu kan di sini dibahas nih. Nah, kita membahas tentang integral ya di sini ya. Integral. Sini dibahas bahwasanya kecepatan merupakan turunan dari jarak. Jadi kecepatan itu jadi jarak dulu ya, s ya kamu ya. S turunannya, nah yang berarti ini ya namanya s, turunannya menjadi p kecepatan, p turunannya menjadi a percepatan, gitu ya. Kalau jarak mah berarti kan satuannya bisa meter. Nah, kalau ini berarti meter per sekon. Ini satuannya meter per sekon. Berarti tuh semakin turun kan nilainya dari satuannya pun juga turun. Berarti yang baik tuh. Asalnya meter. Lalu diturunkan, maka nilainya akan lebih kecil. Karena apa? Karena ada pembagian dengan waktu. Ya, ini lebih kecil lagi karena pembagian dengan waktunya yang dikuadratkan. Oh, ya. Itu kan sebagaimana pembahasan turunan, misalkan ada nilai sebelumnya nih ya, x-nya anggaplah sepertiga. Oke, ya. Ini kan anggap sepertiga itu anggap untuk m per s ya. Turunannya berapa? Kalau kita turunkan, maka ini akan menjadi pindahkan tiganya. Jadi 3 akan min 1 ya. Turunkan 1 bahwa jadi min 1 dikali 3, min 1 dikurang 1 berarti jawabannya min 1 per 3 tuh. Berarti kami baik. Yang asalnya 3-nya pangkat 1 diturunkan menjadi pangkat 2. Kalau dalam pecahan kan, kalau semakin besar pangkatnya, maka itu artinya semakin kecil nilainya, semakin turun nanti hasilnya. Nah, seperti ini juga sama. Percepatan itu ternyata turunan dari kecepatan. Kenapa? Karena lihat di sini dibagi dalam bentuk detik yang dikuadratkan, berarti akan semakin turun lagi nilainya. Ya. Nah, sekarang dibalikan, berarti untuk mencari kecepatan, ketika diketahui percepatannya, kita bisa integralkan. Integralkan, kita bisa naikkan, dinaikannya dengan untuk dari kecepatan ke jarak, berarti sama. Coba kita bisa mencari integral dari kecepatan tersebut, ya. Karena tadi di awal bahwasanya kecepatan turunan dari jarak, percepatan turunan dari kecepatan. Berarti kalau misalkan di soal diketahuinya nilai percepatan, ditanyakan berapa jaraknya, berapa kecepatannya, berarti kita integralkan yang percepatan ini. Jadi kebalikannya. Ya, oke, paham? Seperti begitu ya. Jadi artinya misalkan ada fungsi ini fx nih, ya. Kita turunkan menjadi f aksen x. Yang f aksen x ini mau diubah lagi ke dalam fx bagaimana? Maka caranya kita integralkan, ya. Jadi lambangnya seperti nanti cara integral dari f aksen x dx. Nah, ini akan balik lagi menjadi fx. Begitu formulanya. Jadi contoh ini ada fungsi fx diturunkan jadi f aksen x. Yang f aksen x ini bagaimana bentuk asalnya untuk fx-nya? Maka
yang F aksen di sini harus diintegralkan. Begini bentuknya integralnya. Nah, kalau ada ikat cacing kermi seperti ini, ya, dia seperti huruf I, huruf F aksen X kali dx. Nah, jadi ada integral, ada dx, berarti ciri itu integral. Maka yang integral F aksen X dx akan berubah kembali menjadi fungsi f(x) yang semula. Begitu polanya, ya. Kita ambil contoh nih di sini nih, ya. Ada nih di halaman 50 dan 51 dibahas. Ini di halaman 51 dibahas notasi integral itu seperti ini, ya. Ini notasi integralnya seperti ini. Nah, ini disebut integral tak tentu. Ini notasinya seperti ini. Nah, ini notasinya, notasi integral tak tentu. Karena kalau tertentu nanti di sini akan ada batas atas, akan ada batas bawah. Nanti dibahas kalau nggak salah di kelas 12 matematika peminatan. Nanti ya, kalau sekarang masih integral tertentu dulu. Nah, begitu secara notasinya. Di sini kita akan mengawati beberapa contoh soal, ya. Di sini ada nih contoh soalnya, ada di halaman berapa ya? Atau misalkan lupa buat contoh soal sendiri saja. Di sini ada nih contoh soalnya nih, halaman 51. Yang di bawah menanya, anti turunan didapatkan dengan cara mengintegralkan. Nah, ini ada beberapa contoh seperti ini, ya. Misalkan bagaimana nih contohnya nih? Contoh, ada fungsi ini, ya, fx. Anggap fx-nya 2x kuadrat dikurangi 5. Oke? Nah, berapa nilai turunannya? Berarti turunannya kita tinggal aksenkan saja, ya. Diferensial, ciri diferensial itu bisa dengan aksen, bisa dengan dy per dx, atau bisa juga dengan limit h menuju 0 untuk fx tambah h dikurang fx dibagi h. Nah, ini juga sama. Ketika notasi ini menyatakan turunan. Kita ambil simbolnya aja dulu, yang f dan x. Kita turunkan dengan cara sifat turunan yang sederhana. Berarti pangkatnya turun ke bawah. Jadi berapa? Ya, 2 kali 2 4. X-nya setelah diturunkan 2-nya berarti harus dikurangi 1. Berarti 4x pangkat 1. Kalau pangkat 1 berarti 1 itu merupakan identitas perkalian, sama juga seperti perpangkatan, berarti nggak boleh ditulis. Ya, artinya di sini ada 41. Turunan yang 5. Oke, ingat ya, turunan konstanta jadi berapa? Jadi 0. Oke, jadi ini kan turunannya. Ya, sekarang kita balikan cara berpikir kita. Oke, kita balikan. Bagaimana jika kita tidak tahu ada fungsi ini, lalu diketahui ada f aksen x misalkan 4x. Oke? Ya, yang ditanyakan berapa nilai fx-nya? Ayo bagaimana? Kita balikan sekarang konsepnya. Anggap kalian tidak tahu ini ada soal ini, ya, karena ini di soal yang berbeda, misalkan. Ini soal yang berbeda. Dan jawabannya ini, ya, jawaban dari turunan 2x kuadrat dikurang 5. Ya, soal yang berbeda. Kita lihat sini. F aksen x-nya sama dengan 4x. Berapa fx-nya? Kalau misalkan kita tahu, ya, misalkan anggap saja kita tahu, misalkan bahwasanya f aksen x ini turunan dari 2x kuadrat punya. Berarti ini kan jawabannya. Cuma masalahnya kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan kan konstantanya itu berapa. Oke, karena semua konstanta ketika diturunkan itu 0. Apa bedanya misalkan dengan Bapak menulis angka 100 di sini? Sama aja kan turunannya. Apa bedanya di sini Bapak ganti dengan 60? Sama aja ini turunannya. Apa bedanya Bapak ganti di sini dengan 12? Sama aja kan? Tapi pada kenyataannya kita harus mencari fungsi asal yang sesuai. Begitu, ya. Sebelumnya di sini kan 5 sebelumnya. Bagaimana caranya? Nah, makanya perhatikan baik-baik, ya. Sekarang kita akan masuk ke konsepnya itu. Konsepnya di sini ternyata turunan itu di halaman 51 itu bisa dicari dengan sini, ya. Integral dari ax pangkat n dx. Nah, ini dua nilai ini harus selalu ada di integral. Ada integralnya, ada variabel dx-nya. Itu sama dengan a dibagi. Nah, yang pangkat ini dibagi n tambah 1. Sekarang balikan, kalau sebelumnya dikurang pangkatnya, sekarang berarti pangkatnya ditambah 1 dan harus plus c. Ini pamungkasnya nih, harus plus c.
Mengapa? Karena tadi di sini mengantisipasi khawatir nanti di fungsi tersebut ada konstanta yang sudah diturunkan. Makanya nanti di sini harus ada plus C-nya. Nah, sama seperti halnya ini, berarti kalau kita jawab maka fx-nya sama dengan integral dari f aksen x dx. Integral dari f aksen x-nya berapa? Oke, 4t dikali dx. Tuh, begitu. Kita nyala. A-nya berapa di sini? 4 ya. Berarti 4 koefisiennya per. Di sini pangkat berapa? Kalau tadi ditulis berarti betul. Pangkat berapa? 1. Berarti 1 nanti harus ditambahkan 1. Nah, lihat baik-baik tuh. Yang ini yang pangkat dengan yang ada di bawah ini harus sama. Berarti 1 tambah 1-nya yang pangkat ini karena kan asalnya ini x-nya pangkat 1. Kalau integral berarti kebalikannya dari turunan. Kalau turunan dikurang 1, kalau integral berarti pangkatnya ditambah 1. Dan pola ini juga harus simpan lagi di bawah. Karena sebelumnya di turunan pangkatnya itu diturunkan. Nah, makanya harus sama nih bagiannya. Tuh, ini harus sama. Jadi berapa jawabannya? Harus plus C. Ingat, karena kita nggak tahu kan ada konstanta atau tidak yang diturunkan. Nah, makanya harus plus C. Saat kita mengintegrasikan. Jadi fx-nya sama dengan berapa jawabannya? 4 dibagi 1 tambah 1, 2. 4 bagi 2, 2. X 1 tambah 1, 2. Tuh, sama. Ditambah C. Nah, C-nya min 5. Ya, tapi di sini kan kita nggak tahu kan C-nya entah berapa. Nanti mungkin di beberapa soal kita bisa mencari berapa nilai konstantanya tersebut. Ya. Jadi sampai sini udah selesai betul. Berarti jawabannya. Ya, itu cara mengintegralkan suatu nilai. Jadi dari sini formulanya, ya, ini misalkan ada fungsi diturunkan jadi f aksen x. Bagaimana mau dibalikan lagi ke fx? Berarti harus diintegralkan. Itu ya. Oke, kita ambil contoh soal. Ada nggak di contoh soal di halaman 53? Nah, halaman 53 kita akan cari contoh soalnya ya. Nah, ini ada nih. Tiga Bapak hapus ini ya. Oke, Bapak hapus karena kalaupun kalian belum selesai memahaminya bisa diulang kembali karena ini gampang di video kan. Lihat baik-baik contoh soalnya. Contoh di LKS halaman 53. Tugas individu. Nomor 1 dulu. Tanyakan hitunglah. Nah, yang A ya, integral dari x pangkat 3 dx. Nah, hitunglah. Kita akan menghitung nilai ini. Berarti langkah pertama kita akan mengintegralkan apa? Integral dari x pangkat 3 dx. Berarti caranya yang 3-nya nanti karena turunan lagi kurang 1, kalau integral berarti ditambah 1. Di sini berapa koefisiennya? Kalau tadi tulis berarti 1 per ya yang pangkat ini kita simpan lagi di bawah. Berarti 3 tambah 1 tuh harus sama. Dan terakhir ditambah C, harus ditambah konstanta. Karena kita nggak tahu apakah ada konstanta yang turunkan atau tidak. Tetap harus ditambah C. Ada atau tidak pun juga ditambah C. Ini 1 per 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti 1 per 4 dikali x pangkat 4 ditambah C. Nah, ini berarti integral dari x pangkat 3 adalah seperempat x pangkat 4 ditambah C. Coba ini turunkan. Ya, 4 turunkan ke dia. 4 kali seperempat 1. 4 kurangi 1 3 jadi sama. Tuh, gitu ya. Nah, ini maksudnya. Begitupun juga nomor 2 yang B, C dan D. Nah, tugasnya bisa dikerjakan yang mananya? Ini ya, tugas. Nah, ini nomor 1 C dan D berarti ini ya. Terus nomor 2. Nah, kalau nomor 2 berarti yang nomor 2A perhatikan dulu ya. Yang nomor 2A Bapak terangkan dulu aja. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, tugasnya 1 dan nomor 2 nih, perhatikan 2A. Integral dari 4 per x pangkat 3 dx. Nah,
Sama ini juga berarti yang X pangkat 3 nya kita pindahkan ke atas ya. Jadi ini sama dengan integral 4 dikali X pangkat berapa? Ya, jadi pangkat min 3 dx. Tuh. Ya. Nanti kalau diintegralkan sama, nanti min 3 nya harus ditambah berapa? Berarti min 3 ditambah 1. Karena setiap diintegralkan harus ditambah 1. Berarti dibagi ini juga sama. Pindahkan ke sini. Min 3 tambah 1 tuh sama. Berarti sama plus C yang saya lupa. Sama dengan min 3 tambah 1 berapa? Utang 3 dibagi 1 min 2. Berarti 4 bagi min 2. Min 2 ya. Karena kan 4 dibagi min 2. Terus dikali X pangkat min 3 tambah 1 min 2 plus C. Nah ini kalau diubah lagi dalam bentuk bakunya, ini akan berubah menjadi sini ya. Berapa? Berarti min 2 per X pangkat 2 plus C. Tuh dari asalnya pangkat 3 naik menjadi pangkat 2. Karena kalau semakin sedikit pangkat berarti artinya naik ya. Kalau semakin banyak pangkat di penyebut berarti turun. Ya, kan berarti penyebut. Gitu ya. Tugasnya nomor 1 CD dan nomor 2 CD juga. Nah. Ya. Tuh, silakan tugasnya dikerjakan ya. Oke. 1 CD dan 2 CD. Oke. Itu ya selanjutnya yang pertama. Ini dulu jadi ada 4. Jadi setelah mengerjakan ini nanti kalian buat kolom. Nah, di pinggirnya atau di bawah mau dimanapun kolom di sini harus ada tanda tangan ya, ortu atau wali. Jadi bapak ingin orang tua kalian, dalam ini ayah atau ibu, diwakili saja aku ayah atau tidak ada ayah ibu. Tapi kalaupun kalian misalkan tidak punya kedua-duanya, boleh dengan wali ya, artinya sudah tidak ada atau bagaimana. Bapak senangkan yang masih ada, tolong menghargai mereka ya, karena mereka ingin sekali melihat perkembangan pembelajaran kalian. Jadi orang tua harus tahu ya sejauh mana kalian belajar. Nah misalkan contoh orang tua kalian oleh ayah, misalkan, tapi nama ayahnya sudah ditulis oleh ayah kalian sendiri. Sampai ini tolong tulis namanya, misalkan Bodi nama ayahnya. Tanda tangan juga oleh orang tua kalian langsung ya, langsung. Berarti silakan dibaca dulu orang tua kalian, nanti disuruh tulis namanya sendiri sama tanda tangan sendiri. Itu sah. Nanti kan bapak masukkan ke daftar nilai. Nah, namun diperiksa dulu betul atau tidaknya, nanti bagian memeriksa insya Allah sama bapak ya. Orang tua kalian untuk memantau pembelajaran kalian saja. Oke. Nah ini untuk yang tugas pertama. Oke ya. Sip. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Ini kita masuk ke integral substitusi. Ada di halaman 52. Oke, bapak hapus yang bagian ini. Hapus dulu, dihapus dulu. Hapus dulu ya, silakan ya, bisa santai-santai kalian ya, relax, tenangkan diri kalian dengan makanan, minuman, tapi tolong jangan di kamar tidur ya, bahaya nanti malah tidur nanti kamar tidur mati berat, bukannya belajar. Nah. Oke, dilanjutkan selanjutnya. Coba Bapak lihat ya. Saya bukan ya. Oh iya dah. Di halaman 52 kita masuk ke integralnya, yaitu integral substitusi. Integral substitusi. Nah, dari katanya pun juga sudah jelas bahwasanya kita akan mensubstitusikan suatu nilai. Contohnya seperti ini ya. Nah, langsung aja ya ke contoh soal. Karena pembahasannya di sini ada nih. Pembahasannya misalkan di sini ada di halaman 52 dibahas tentang bagaimana cara mengintegralkan suatu nilai yang perlu disubstitusikan. Nah, ada contoh. Contoh, misalkan ditanyakannya hasil integral dari ini 3x dikali ini ya, kali x kuadrat ditambah 5 terus pangkat 3 dikali dx. Ini kalau kalian coba pun bisa juga, misalkan dengan cara kalian x kuadrat tambah 5 nya dikalikan 3 kali, berarti x tambah 2 x kuadrat tambah 5 kali x kuadrat tambah 5 kali x kuadrat tambah 5 kan pangkat 3 artinya dikalikan 3 kali lalu dikalikan 3x. Ini akan sangat lama sekali ya cara mengintegralkannya.
Ada yang cara lebih mudah yaitu dengan menggunakan integral substitusi. Jawab. Langkah pertama di sini dibahas bahwasanya kita harus memisahkan dulu, mensubstitusikan dulu. Ya, seperti biasa. Diturunkan atau diintegral kita sering menggunakan ya sebagai variabel substitusi. Ya, U-nya misalkan yang mana nih? Yang dikurung aja ya, yang paling rumit nih. Ini nih berarti yang paling rumit nih. Yang X kuadrat ditambah 5. Ini kita misalkannya nih, berarti ya jelas. Kita misalkannya adalah U-nya yang di ini nih. Ada yang paling rumit di sini. Makanya U-nya ini. Tuh. Lalu setelah itu kita cari bentuk du per dx-nya. Karena setelah dimisahkan U, maka ini kita nggak boleh lagi menjadi dx, karena nanti akan diturunkannya ada variabel U. Maka yang x ini kita harus ubah menjadi du. Nanti disesuaikan dengan variabel integralnya. Mengapa di sini? Nah, sebelumnya kan di sini semua x ya. Tuh, x, di sini x juga, ini x juga. Maka di sini pasti diintegralkannya dengan dx. Kalau ada U berarti harus merubah dx menjadi du. Nah, bagaimana cara merubahnya? Di sini peluangnya du per dx. Ingat du per dx. Nah, kalau ada pola seperti ini berarti ini artinya mencari nah, ini menjadi turunan dulu, berarti kita turunkan du per dx. Yang turunannya apa? U-nya jelas tuh. Di sini kan du per dx berarti diferensial U bagi diferensial x ini x-nya di sini. Berarti artinya U-nya kita akan turunkan. Turunkan U-nya berapa? X kuadrat turunkan jadi 2 X pangkatnya 2 kurang 1 jadi 1. Turunan 5 jadi 0. Tuh, mengapa dia X jadi 2X? Karena turunan dari X kuadrat tambah 5. Baru setelah ini kita akan ubah polanya menjadi dx. Kita akan ubah dx ini menjadi du dengan cara mensubstitusikan. Begini misalnya ya. Begini nih. Bapak buat pemisalan sederhana. Misalkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sama seperti ini juga nih ya. Anggap 6-nya du. Ya. Terus 3-nya dx. Jawabannya 2. Maka untuk mencari dx, untuk mencari 3 berarti bisa kita ambil 6 dibagi 2. Berarti 6-nya sebagai apa tadi? Du dibagi 2x. Tuh. Ya. Nah, kita akan substitusikan dx ini. Ya, dx-nya sama dengan akan berubah menjadi berapa tadi? Du per 2x. Nah, yang dx ini kita akan ganti dengan du per dx. Kita ganti dengan ini. Ya. Tuh. Disinilah ada proses substitusinya. Maka kita langsung ke sini ke soal integral dari 3x kali x kuadrat ditambah 5 pangkat 3 dx itu sama dengan integral dari berapa? Nah, yang dimisahkan dari mana? Yang x kuadrat tambah 5 ya. Berarti integral 3x dikali u. Ini yang jadi u tadi. Dimisahkan pangkat 3 kali dx. Nah, yang dx-nya pun kita langsung bisa ganti. Yang dx ini kita ganti dengan du per 2e. Jadi langsung dikali du per tuh. Sekarang ini u, ini du. Nah, yang ini kan bisa dibagi nih. Nih, 3e dibagi 2e bisa kan? Jadi kalau kita pisahkan di sini menjadi 3e per 2e itu. 3e kan ini kan kali, berarti ada di pembilang. Ini bagi ada di penyebut. Kan ini sejenis, berarti bisa 3x dibagi 2x. Kita pindahkan di sini. Dikali integral u pangkat 3 kali du. Nah, makanya yang punya kita bisa integralkan karena sudah sama nih perintahnya jadi du. Ini x bagi x berapa? Habis ya, sisa 1 berarti 3 per 2 istilahnya di sini. 3 per 2. Kita integralkan yang ini berarti yang punya saja ya. Coba 3-nya berarti ini berapa bagiannya? 1 kan? Kali 1 per u 3 tambah 1 karena integral itu harus ditambah 1 pangkatnya. Nyambung juga tulis lagi 3 tambah 1 ditambah c, jangan lupa harus ada penambahan konstanta ya. Sini ya Bapak ya, sama dengan berarti ini nih kerjakan nih 1 per 3 tambah 1 berapa? Oke, 1/4 berarti 3 per 2 dikali berapa? 1/4 u pangkat 4
4 ditambah C. Ini kan bisa dikalikan ya. 3 kali 1 3, 2 kali 4 8, berarti 3 per 8 U pangkat 4 ditambah C. Beres sampai sini ya. Sekarang kita ubah lagi ke dalam bentuk semula ya kali ya. Kita ubah ke dalam bentuk semula, berarti 3 per 8 dikali U-nya. Iya, tadi kan pemisahan dari E kuadrat tambah 5 pangkat 4 ditambah C. Lihat, dari asalnya pangkat 3 naik menjadi pangkat 4. Jadi integral dari 3 kali E kuadrat tambah 5 pangkat 3 adalah 3 per 8 kali E kuadrat tambah 5 pangkat 4 plus C. Awas, jangan lupa ada plus C. Oke, ya. Silakan dipahami dulu oleh kalian. Oke. Karena selama main itu ya ada soal selanjutnya. tugas lagi ya. Ini tugas yang pertama. Ini halaman berapa? Nanti hitunglah halaman S halaman 53, nomor 1C, D, 2C dan D. Sekarang tambah lagi ya. Nah, jadi ada satu tanda tangan, tambah lagi nomor tugasnya nomor semisal halaman 53 tugasnya yang nomor berapa nih? Nomor 3. Oke, yang nomor 3A ya. Yang nomor 3A terus yang nomor berapa lagi? 3A terus C dan D. Jadi tugasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 soal. Ditambah sama juga, berarti nanti setelah mengerjakan yang nomor 3A, C dan D, minta tanda tangan dari orang tua kalian. Sertakan nama orang tua kalian, misalkan itu harus langsung oleh orang tua kalian, tulis namanya dan tanda tangannya asli. Silakan ya. 2 tanda tangannya. Oh iya, anak-anak sekalian, ini Bapak dulu ya. Karena kalau kalian belum sempat membahas ini, itu bisa belum sempat memahami ini, bisa diulang kembali, gampang ya. Bapak akan tuliskan dulu soalnya ya. Jikalau kalian tidak bawa LKS, waduh, kalian kita misalnya kasihan bagian bawa LKS. Syukur-syukur yang punya LKS kan, yang bawa LKS berarti bisa tahu soalnya. Ini soalnya ya, yang soalnya nih, soal latihan ya. Yang ini yang tugas nomor 1C. Nomor 1C itu berarti mencari nilai integral berapa? 1/3 X pangkat 5 dx. Yang C-nya, yang D-nya berarti integral 6x pangkat min 3 dx. Nomor 2C integral 1/5 x pangkat 5 dx. Dan nomor D integral 1/3 x pangkat 5 dx. Terus nomor 3A itu integral dari 8x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah x ditambah 5 dx. Nah, kalau ada seperti ini operasi tambah dan kurang sama seperti turunan, bisa masing-masing sukunya diintegralkan. Berarti integral 8x pangkat 3 dulu berapa, lalu cari integral min 3x kuadrat berapa, lalu mencari integral x, mencari integral 5, nanti berapa ya, satu-satu boleh. A, C, min C soalnya integral dari 5x tambah 1 pangkat 10. Nah ini pakai integral substitusi, yang dimisalkannya dulunya 5x tambah 1. Yang D berarti integral 1/2x dikurang 1 pangkat 3 kali D. Ini yang dimisalkannya ini 2x dikurang 1 U-nya. Nanti substitusikan dx-nya ubah seperti tadi. Oke? Nah, anak sekalian, ada dalam nilai ya, dan 1 dan 2 tanda tangannya ini, nomor 3 tanda tangannya ini. Jadi ada 2 tanda tangan dari orang tua kalian untuk sesi pertama kali ini ya. Jadi sesi pertama matematika wajib integral itu, nah ini tugasnya ya, tentang pembahasan integral. Oke, anak sekalian yang Bapak cintai, sayangi, kasihi dimanapun kalian berada ya. Karena sekarang waktu menunjukkan jam 11:30, karena di sini Bapak merekamnya hari Sabtu nih ya, jam 10 tadi sudah merekam beberapa video tadi ya. Tadi sempat Bapak kaget karena memori eksternalnya habis. Aduh,
Untung saja ya pas habisnya pas mau ending salah coba kalau dari awal harus pulang lagi makanya bapak aduh. Ini alhamdulillah ya tadi sudah diganti ke lembar internal dan bapak juga sudah merekam tadi ya beberapa pembelajaran tentang integral dan tugas-tugasnya harus dikerjakan tentunya. Oke, selesai pembahasan kali ini di integral dan tugas-tugasnya kerjakan. Oke, tambah satu lagi ya. Oke, tambah satu lagi udah cukup ya nanti. Pertemuan selanjutnya akan ada tugas lagi. Ini sekarang sesi pertama dulu ada dua tanda tangan. Oke, sip ya. Dikerjakan dengan tenang dan hikmat ya. Jangan sampai kalian pas masuk apa tugasnya? Berarti kalian tidak tidak mendengarkan apa perintah dari Bapak sebelumnya. Karena Bapak yang bersiap ke kelas untuk paling tidaklah buka akun YouTube Bapak di Paris Pangkat untuk melihat video ini dan beberapa tugas-tugasnya ya. Anakku sekalian yang Bapak cintai, kita berada di penghujung pembelajaran. Tadi jangan sampai lupa ya, sebelum belajar doa dulu, diakhiri juga sama dengan doa. Semoga pembelajarannya tentu mendapatkan hikmah yang luar biasa. Oke anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak tutup sampai sekian dan jangan sampai lupa sebagai bentuk kehadirannya Bapak tunggu like dan komennya di uploadan nanti kelas berapa 11 IPA nanti di sana Bapak akan backup ke daftar hadirnya kalau misalkan kalian mau komen namanya juga karena Bapak nggak tahu kan misalkan itu akun siapa yang dipakai itu email siapa yang dipakai nanti dipertegas dengan nama nanti kalian hadir pembelajarannya dan tugas-tugasnya akan Bapak lihat nanti setelah masuk pembelajaran ya. Oke paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.